Kita mulai kan kita baru kenalan. Ya. Boleh sebutin nama satu-satu Mbak dari diri dulu. Saya Daerah Tuminda Esa. Seperti dia, Berdenuka, Saya Marina korban. Saya dengan status kenapa? Oke, terima kasih Mas dan Mbak. Kita ketemu malam-malam. Saya mendengar kabar ada seorang selebgram yang memang sering warawiri di dunia maya dengan ceritanya yang luar biasa itu. Tapi agak mengejutkan karena ternyata orang ini ditengarai, diduga melakukan tindak pelanggaran hukum atau tindak kejahatan. Dan di sini udah ada korbannya Mbak Marina, terus didampingi para lawyer. Nah, kita mau tahu itu ceritanya seperti apa. Oke, jadi baik, kami dari kuasa hukumnya Mbak Marina, siang tadi kami sudah resmi memberikan somasi ataupun surat teguran hukum kepada yang bersangkutan berinisial nama panggungnya KH dan nama aslinya kita juga inisial I. Ini surat terbuka, surat somasi teguran hukum diduga melakukan tindak pidana ya penipuan dan penggelapan kan, penggelapan di KUHP. Yang mana kronologi singkatnya pada awalnya si KH ini membuat story Instagram menjual handphone, itu iPhone, sebutlah iPhone 15 Pro Max ya, dengan harga yang sangat di bawah rata-rata sekali ya, dianggap murah. Lalu klien kami Mbak Marina karena memang dari dulu mengenal si yang bersangkutan terduga pelaku, mengenal pada saat sekolah menengah atas ya, SMA atau lebih SMA, kontak WhatsApp, masih ada nggak barangnya? Dia bilang ada. Singkat cerita panjang, dia memberikan rekening ya. Ada 2 rekening, salah satunya rekening inisial I namanya, yang satu inisial KH. Cuman si yang bersangkutan mengarahkan kirim ke rekening inisial I, yang kita duga I ini adalah nama dia terdahulu pada saat sekolah, nama kecil. Karena kita duga saat ini, jadi di 2 rekening ini yang satu inisial KH, yang satu inisial I. Nah, setelah itu dia mengarahkan transfer ke rekening inisial I. Dia minta 50% DP-nya ya, yang dari pembayaran handphone. Setelah dibayar, klien kami menanyakan mana barangnya. Ternyata ada ulur pada tidak masuk lah. Dia alasannya duitnya nggak masuk ke rekening dia. Itu rekening inisial itu bukan saya. Coba masuk ke rekening orang. Cuman karena klien kami mengetahui nama dia terdahulu diduga memang I, lalu bukan itu kan memang nama lo gitu kan. Cuman terus saya mungkin kaget. Nah, terus ditantanglah untuk coba cek print out rekening koran, cek rekening koran. Nah, lalu di print ternyata terkonfirmasi masuk. Secara tidak langsung memang yang bersangkutan mengakui bahwa barang itu uang itu masuk ke rekening dia. Dia berkelit alasan bahwa timnya yang ngambil permainannya. Ya udah, ya gimana kata dia. Ya sudah, handphonenya mana? Saya tinggal tambah lagi bayar berapa. Terus dia berkelit sampai fiktif, kita duga ini fiktif, muslihat, barangnya tidak ada dan sampai hari ini dijanjikan akan dikembalikan uangnya. Ternyata tidak terrealisasi. Bahkan setelah ditanya-tanya terus dengan klien kami, ini dia malah kalau mau lapor polisi lapor aja, kan nggak masuk ke rekening saya, begitu kira-kira. Jadi ini kita duga melakukan tipu daya muslihat ya kan, untuk memanfaatkan tipu daya muslihat untuk menguntungkan diri sendiri, kurang lebih begitu. Nah, somasi ini kalau misalkan sampai besok, kami tunggu sampai besok jam 11 siang. Kalau tidak diindahkan, tidak ditingkat baik, kami sudah mencanangkan segala upaya hukum, baik pidana untuk perdata. Pidananya kami akan laporkan ke polisi atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Perdatanya mungkin nanti akan kita lihat. Mungkin rekan saya ini akan melanjutkan. Oke, dia kan punya 2 nama, I dan KH, Iskandar dan Kim Hao. Apakah Kim Hao itu nama alias? Karena nama alias kan nggak bisa dipakai dokumen resmi. Itu makanya dia mengarahkan semua orang itu ke Iskandar. Nah, kita perjelas dulu identitas orang ini. Kalau KH itu nama
nama alias itu kan pasti nggak bisa dipakai buat dokumen resmi kayak ke bank ke manapun ya. Apakah mungkin itu yang membuat dia mendorong orang bayar aja ke Iskandar sekaligus kedok untuk diurus lihat. Itu rekan saya bisa menjawab. Jadi menurut pengakuan dari Mbak Marina, bahwasanya ada 2 rekening ya, satu bank BNI, satu bank BTN. Nah, yang atas nama KH ini sudah dicek. Kan biasa kalau kita mau transfer tuh masuk nomor rekening kan nanti begitu lanjut keluar nama nih, muncul namanya. Jadi kami duga kalau tuh memang inisial I tersebut adalah nama aslinya dulu, dia sudah melakukan perubahan nama melalui putusan pengadilan. Kita duga. Kenapa dia masih punya nomor rekening yang inisial I? Karena posisinya mungkin dulu dia punya rekening itu, setelah dia ubah nama, dia tidak melapor pada bank. Jadi dia bisa punya 2 rekening dengan nama yang berbeda. Sama-sama resmi, cuman yang satu pakai nama lama, yang satu pakai nama baru yang sesuai dengan putusan. Ini kami juga. Nah itu nanti mungkin kalau memang ini lanjut ke proses laporan pidana, itu kan bisa dicek oleh penyidik. Penyidik bisa memintakan, misalnya nama saya KH, ya kan, atas dasar putusan pengadilan. Oke, atas dasar putusan pengadilan. Tapi ingat, akta lahir tidak bisa berubah. Nomor terdahulunya masih ada. Nomor terdahulunya masih ada, yang inisial I. Oke, Mbak ini udah berapa lama? Terus orang ini domisili di Jakarta. Tapi udah berapa lama Mbak? Dari sejak pemesanan itu sampai sekarang? Untuk story-nya dari tanggal 2, ya saya transfernya tanggal 2 Maret, saya transfernya tanggal 8. Dijanjikan sama dia akan kembali akan diberi berapa lama setelah Mbak transfer gimana? Nggak ada sih, ini nggak jelas gitu ya. Malah dia menantang, ya kalau ini laporin aja ke polisi. Kan jadinya nggak masuk ke gua gitu. Jadi Mbak nggak tahu juga dia tinggal di mana? Bukannya teman? Tapi kan saya nggak tahu tinggalnya di mana ya. Kalau informasi yang saya dapat dari korban yang lain, dari DS ya, itu dia udah samperin ke rumahnya dan ada orang tuanya pun udah pasrah kalau misalkan memang harus dilanjut, karena memang banyak juga gitu yang datang mencari. Samperin ke rumahnya ada di Jakarta. Kita Bekasi kota. Ini juga di daerah Bekasi kota. Bang, kita udah tahu tadi nominalnya sekitar 7 juta. Iya. Buat orang-orang di Jakarta atau taruhlah kelas menengah ke atas tuh ya, lu ngapain sih repot? Cuma 7 juta gitu. Terus bolak-balik polisi bisa lebih dari itu ongkosnya. Kenapa Bang gigih atau berkomitmen untuk mengambil kasus itu? Ya buat pengacara juga nggak ada apa-apanya kalau kita mau ngomong begini. Kenapa mau diambil perkara ini? Jadi ini sebenarnya konteksnya bukan berbicara nominal kecil atau besar, berbicara tindak pidana penipuan ini penggelapan. Kita nggak fokus ke nominal. Menominal 7 juta dengan 100 juta ya sama aja, pasalnya sama aja, ancamannya sama saja. Tapi ini kan berbicara ya, harga dari klien kami merasa tertipu, dan jangan salah, kita juga nggak menutup kemungkinan ini juga yang bersangkutan melakukan hal yang sama dengan korban-korban yang lain. Salah satu contoh, artis inisial DS sudah melaporkan ini di Polres Bekasi Kota. Ini kita sudah komunikasi juga. Ini kan tindakan-tindakan seperti ini, oknum seperti ini ya kita duga membuat penipuan dan penggelapan ini juga kan, ini kan sampah. Dia seorang public figure, kita anggap public figure, dia seorang kita bilang mungkin seleb atau artis kita sebut, mencerminkan hal-hal yang tidak baik. Tapi jangan sampai kita juga kasihan terhadap seleb atau artis yang lain yang nama baiknya sudah tinggi dirusak oleh oknum-oknum seperti ini. Jadi ini harusnya perlu perhatian khusus untuk kepolisian nanti. Jika ini kami laporkan ke kepolisian, artinya polisi juga harus serius mengusut ini. Jangan sampai hal yang kecil ini terjadi juga ke ribuan orang, tidak untuk kemungkinan begitu. Rekan saya menurutkan. Ini kalau saya boleh nambahin, persis kayak Abang bilang tadi bahwa 7 juta itu nominal yang ya maaf ya
sedang ranking lah kalau buat di Jakarta ini, tapi posisinya bukan itu. Kita ingat dulu banyak kasus-kasus mama minta pulsa itu kan kan 100.000 ya, 50 sampai 100.000, tapi dikali berapa banyak ya, orang ketika 100.000 juga malas untuk bikin laporan polisi gitu kan. Sama halnya misalnya kayak mereka menganggap bahwa ini orang menengah ke atas nih juta, ngapain lo repot-repot bikin ini, dan kami juga nih banyak, kami juga ya, makanya kami berharap dengan adanya laporan dari artis yang berinisial DS dan kami nanti kalau memang somasi kami tidak ditanggapi dengan baik dari tingkat baiknya, kami berencana hari Kamis akan membuat laporan polisi. Kami berharap dengan adanya 2 laporan ini korban-korban lain muncul, dan bahkan kami sudah background checking bahwasanya di YouTube itu ada beberapa korban-korban gitu ya, untuk speak up. Iya, udah mulai speak up. Dan kita siap ya untuk membantu ya korban-korban, para korban misalkan memang ada yang merasa ditipu oleh oknum ini, kita siap membantu ya. Kita sudah sampaikan dari awal, siapapun korban yang merasa dirugikan atau merasa diduga ditipu oleh yang bersangkutan, kita siap membantu. Silakan hubungi kami. Jadi boleh dibilang yang mau diajak nih kecenderungan melakukan kejahatan itu. Ini kan kayak orang kepo melakukan kejahatan tapi tidak merasa bersalah, karena orang ini kan masih warawiri di sosial. Jadi ya fokus kami memang betul tindak kejahatannya, bukan nilai nominalnya. Bahwasanya dia bisa melakukan pada siapa saja dengan nominal yang kecil-kecilan sehingga orang males buat laporan polisinya gitu. Itu yang kami fokus pada itu. Tindak kejahatannya jangan sampai nanti ini terjadi berulang kali. Dan kalau dilihat ini kan orang ini rada cekik, karena dia manfaatkan popularitas, karena dia terkenal sebagai orang tertarik sama dia. Follower saya banyak lah. Kedua soal psikologi orang, dia pasti tahu harus kita orang ngomongin. Tapi banyak kasus di tempat-tempat lain justru kejahatan besar itu mulai dari orang-orang seperti itu. Yang melakukan kejahatan tapi tidak punya rasa takut, tidak punya rasa bersalah. Contohnya yang artis DS itu nilainya justru udah puluhan juta, bisa jadi besok ratusan, bisa jadi emam. Gimana abang sebagai sebagai praktisi melihat kecenderungan orang melakukan kejahatan yang tadinya cuma 100, 200 jadi bisa ya ada pepatah mengatakan Allah bisa karena terbiasa. Jadi mulai dari hal-hal kecil dia melakukan penipuan itu dia merasa aman, meningkat lama-lama ya bisa mungkin emang ya dari kasus-kasus penipuan yang sering saya tangani itu ya memang berawal dari kecil-kecilan dulu, merasa aman, akhirnya punya modal untuk meningkatkan modus-modus operandinya sehingga bisa menipu yang besar. Jadi kalau kami sih, menurut saya pribadi sebagai praktisi hukum, bahwasanya kepada masyarakat jangan mudah terpercaya, apalagi kalau harganya miringnya terlalu jauh nih. Kalau kita jual beli barang ataupun misalnya tawarkan investasi, tapi dengan pembagian keuntungan yang dengan di atas suku bunga bank, itu kayaknya udah sesuatu yang mustahil ya, kecuali main saham. Jadi ya buat masyarakat mudah-mudahan bisa lebih menyaring informasi-informasi apabila ada yang menjual barang terlalu murah dari harga standar ataupun menawarkan keuntungan yang sangat tinggi yang di luar masuk akal. Mbak Marina sendiri sejauh ini apa aja usahanya untuk memaksa orang ini dulu bayar atau menjawab? Saya tuh terakhir sampai komunikasi saya sampai dengan kembaliin aja lo adanya uangnya udah apa 50% pun nggak apa-apa, udah asal jangan bulat banget gitu ya. Udah saya kayak ya udahlah ikhlasin setengahnya juga apa, tapi nggak ada etikat baiknya. Itu yang membuat saya kecewa sih. Yang tadinya saya udah berpikiran kayak ya udahlah gitu, tapi ternyata iya karena teman juga kan saya masih kasih waktu tapi belum ada juga jawaban yang terbaik. Minimal dia ngomong apa kayak gitu, misalkan memang uangnya lagi dipakai atau apa, ini enggak ada. Dia berpikir. Iya, jadi misalkan ditransfer deh nanti hari Rabu nggak ada kabar, nanti malam nggak ada kabar, nanti ya banking gue lagi rusak gitu. Jadi terus begitu terus.
pernah nggak nyari tahu orang ini sebenarnya ada di mana sih? Kan kalau kita punya utang tuh pasti wah mau cari gitu, pasti nyari tahu kemana-mana gitu. Pernah nggak? Pas baru transfer tuh saya langsung ngecek dia syuting di mana aja kan. Tapi setelah dia bilang terserah lo laporin aja ke polisi, toh nggak masuk ke rekening gue. Di situ saya agak kaget kan, oh artinya kalaupun disamperin dia akan bilang apa nggak masuk kok ke rekening gue gitu. Jadi saya lebih baik konsultasi ke bagian hukum yang lebih paham gitu. Mungkin ini kalau melihat ininya somasi nanti. Boleh saya tambahin Bang? Ya. Siap. Jadi kalau yang kita ketahui bahwasanya Ibu DS sudah membuat laporan di Bekasi Kota ya. Saya ingin menyapa sahabat saya AKBP Dr. Muhammad Firdaus, Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota. Mohon dibantu atensi Bang, izin karena ini kami pun akan membuat laporan kemungkinan di Polres Metro Jakarta Pusat. Jadi sudah ada 2 korban yang secara nyata akan membuat laporan polisi. Jadi mudah-mudahan ini kasus bisa segera terungkap dan tidak ada korban-korban lain. Ini pidana kan Pak? Pidana. Iya. Nah, kalau dilihat kan angkanya kecil. Iya. Kalau misalnya nanti di ujungnya dilihat salah, jika dia terjepit, entah dia ngambil duit di mana, terus dia tawarkan damai, duit semua dibalikin gimana? Ya, nanti kita lihat nanti apa Bukan hanya di sebenarnya begini, konteks dia mau mengajukan permohonan perdamaian dan sebagainya kita lihat nanti. Intinya sejauh ini belum ada itikat baik dari dia, kita gas terus. Kalaupun nanti ada permohonan perdamaian ya, ataupun permintaan mediasi mungkin yang melalui penyidik, mungkin setelah kami benar, ya tidak menutup kemungkinan kami akan tampung dulu apapun yang menjadi keinginan dia, kita sampaikan ke klien. Kalau memang klien tidak berminat, tidak mau damai, ya itu hak kami juga. Jadi intinya kita sebenarnya kita masih menunggu ini somasi yang sudah kami berikan kepada yang bersangkutan. Kita tunggu 1 kali 24 jam terhitung tadi siang sampai besok siang. Kalau memang tidak diindahkan, ya mohon maaf, kita sudah mencanangkan segala upaya hukum baik pidana maupun perdata. Jangan sampai sekali lagi kita nggak melihat nominal, mohon maaf 7 juta rupiah, tapi ini kan tindak yang kurang etis, kurang elok yang dilakukan oleh public figure. Apalagi beliau sering membuat konten-konten story dan lain-lainnya. Jadi kan sampai orang berpikir, wah ternyata figur begitu ya. Jadi kasihan teman-teman kita yang lain. Begitu mungkin. Ini bukan public figure nih Pak. Public figure. Saya bilang. Ya mungkin beberapa orang menganggap ya public figure mungkin ya. Kalau dia terkenal. Iya. Oke, nah kirimin somasi kan tadi nggak tahu tempat tinggalnya di mana. Jadi begini, kemana somasi? Somasi itu kan bisa disampaikan secara terbuka, bisa dikirimkan melalui pesan WhatsApp. Jadi kami sudah kirimkan ke yang bersangkutan. Kalaupun dia secara digital ya, kita kirimkan ke yang bersangkutan. Diterima atau tidaknya, ya faktanya sudah terkirim, jadi sudah terkirim ya centang 2 ya, kirim. Dan kita juga tidak berpatokan dengan ini. Somasi itu bisa secara terbuka. Kemarin juga rekan kita Pak Dedi juga sudah, Pak Dedi Junaidi juga sudah somasi terbuka yang bersangkutan. Ya pasti beliau sudah mengetahui karena kan sudah disampaikan. Intinya kita sudah beritikat baik lagi untuk mencoba memberikan somasi secara langsung. Sudah saya kontak secara langsung, tidak ada balasan sampai. Jadi kalau Mbak Marina sendiri maunya apa? Duitnya dibalikin atau masih pelajaran hukum orang ini supaya cerah? Jangan ulang lagi itu. Walaupun cuma 7 juta, ini berbahaya. Lu hari ini 7, besok 10, berapa lagi gitu. Mbak mau duitnya kembali atau mau ngasih pelajaran hukum? Orang ini harus dikasih pelajaran. Ya, untuk saat ini sih karena saya juga udah komunikasi dengan korban yang lain gitu, saya udah dengar juga bahwa polanya juga sama, itu saya jadi nggak mau lagi ada korban-korban selanjutnya gitu. Jadi harus dikasih pelajaran sebenarnya. Sama satu lagi Mas, mau dikembalikan pun uang tersebut itu tidak menghapus tindak pidananya. Ya paling itu hanya meringankan dia di pengadilan bahwa dia telah mengganti uang yang ada etikat ada etikat baik dia mengganti uang yang dia tipu. Jadi biar masyarakat juga tahu bahwasanya
dikembalikan pun uangnya. Kalau memang kita tidak niat untuk mencabut laporan, ya itu hak kami. Sedikit aja mungkin buat Mbak Marina, terakhir mungkin dengan bukti-bukti kuat yang dipegang, Mbak Marina pegang dan Pak Sopo pegang, terus dengan responnya dia yang santai, bahkan masih aktif di sosial media, bahkan menantang dan bakal menantang untuk dilaporkan. Mungkin boleh Mbak statement kerasnya mungkin kalau di depan bukti kuat seperti apa sih Mbak? Kalau misalnya ketemu langsung ya? Ya, anggaplah ini tim house mau ngomong apa sih? Mungkin statement agak keras gitu, mengingatkan atau apa? Ya intinya begini, mungkin saya ingin mewakili klien kami. Jadi intinya klien kami saat ini menginginkan itikat baik dari dia. Kita sekali lagi tidak berbicara kerugian, tidak berbicara angka. Semua chat bukti ada, posternya ada. Mungkin nanti setelah ketika kita membuat laporan polisi, kita akan lampirkan semua, akan kita bawa semua bukti-bukti tersebut ke polisian. Jadi mungkin punya wewenang untuk mengolah bukti kita. Pada intinya kita ini pengennya dia dikasih pelajaran pertama. Ini masih ada waktu sebenarnya, masih ada waktu sampai besok siang. Kalau memang ya nggak ada etikat, ya kita tetap akan gas terus. Jadi kita nggak peduli siapa dia. Itu sih. Jadi kita minta dia, kalaupun memang dia mau ada etikat baik, mau minta maaf, karena kita mau damai. Ya kita juga akan berikan syarat. Contohnya mungkin dia harus mengucapkan permintaan maaf secara terbuka di media nasional, baik TV ataupun media online mungkin. Yang kedua mungkin dia harus mengembalikan kerugian klien kami, baik material maupun imaterial. Karena ya kita jangan melihat nominal kecilnya, tapi nominal ini kan kalau kebetulan klien kami juga bidang bisnis, ada usaha, uang ini kan kalau diputar sekecil apapun itu akan menjadi keuntungan. Jadi kita jangan lihat kecilnya. Mungkin itu mungkin kita makan oleh klien kami. Singkatnya UKH masih itu itikat baiknya minimal merespon undangannya kan, dan juga nanti gimana solusinya juga harus permintaan maafnya juga, karena tetap aja ya secara waktu materialnya udah terpakai semua. Oke, itu aja. Siap, jadi paguyuban korban berarti. Siap, intinya korban, kalau ada korban yang merasa dirugikan oleh oknum ini, kita siap kita siap bantu. Karena ini sampah, penyakit masyarakat. Justru ini kita membantu penegakan hukum, membantu polisi untuk mengungkap kejahatan. Ya, kami rasa ya pasti polisi juga pasti akan menindaklanjuti laporan kami seharusnya ya. Karena ini kita secara tidak langsung membantu polisi untuk mengungkapkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang. Alright, aman. Top, Pak. Kurang